Malam ini saya seperti biasa ya akan coba sharing seperti biasa untuk hari Selasa dan Kamis, yaitu live thread dan diskusi ya. Diskusi yang pasti ini mungkin juga bisa bermanfaat buat teman atau bapak ibu semuanya. Seperti hari Selasa kemarin saya juga jelasin tentang dasar dan alur sistem trading forex itu seperti apa gitu. Dari mulai hulu sampai ke hilir-hilirnya itu kayak gimana. Saya jelasin di video live thread hari Selasa kemarin, dan saya juga upload videonya ke channel YouTube saya di channel YouTube Fajar Prawira ya tentunya. Dua video live thread sebelumnya saya membahas tentang betul-betul dasar dari trading forex gitu. Yang pertama adalah tools gitu, dan bagaimana cara mengaplikasikan atau bagaimana cara melakukan trading menggunakan aplikasi MetaTrader. Saya jelasin mulai dari tools kursor sampai ke semuanya lah, dari window chart sampai ke indikator dan sistem lainnya saya jelasin juga. Lalu saya pun menjelaskan tentang bagaimana cara transaksinya, baik buy, sell, lalu juga memasang pending order ya. Bisa buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, saya juga jelasin di video sebelumnya. Dan di video hari Selasa kemarin saya jelasin tentang tradingnya gitu, bagaimana cara kita trading mulai dari deposit, lalu trading, dan bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana caranya kita mencairkan profit yang sudah kita dapatkan gitu. Saya jelasin di video kemarin, di video live thread sebelumnya. Dan sesuai permintaan, karena banyak banget yang Mas coba mulai lagi evaluasi, terus juga menganalisa market gitu ya. Jadi malam ini saya akan coba lakukan lagi. Kita coba evaluasi market ya, beberapa pair, pasangan mata uang, juga gold, menggunakan sistem trading yang saya gunakan. Lalu juga saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja tools yang saya jelasin di video sebelumnya, yaitu seperti indikator dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara plus minusnya gitu menggunakan tools tersebut. Oke. Saya rasa intronya udah cukup ya, cukup panjang. Saya sapa dulu di Telegram, ada seperti biasa ya, ada Pas Tiaditan, lalu ada Mbak Lina, ada Mas Yusuf, Mbak Delinta, Mbak Felicia mungkin ya ini. Lalu juga ada Pak Terry Destora, ada Mas Faiz, Mas Wicaksana, Mbak Kalista, Mas Darman, Mas Dery. Itu saya lupa lagi. Lalu juga selamat malam, ada Mas Bahri, Mas Gunawan, dan ada juga Mas Surahni Mbak ya, Mbak Surahni. Oke. Saya akan mulai dari XAU. Jadi hari ini XAU saya membuka posisi ya. Jadi tadi saya trading di dua sistem trading yang berbeda. Sistem trading yang pertama itu saya share dan kena SL ya, teman-teman yang follow tadi juga kena SL. Dan sistem trading yang tetap saya gunakan, atau ini sistem trading saya seperti biasa, ini saya masih floating minus lah, atau masih hold ya. Kenapa? Karena tetap masih dalam rule sebetulnya ya, masih dalam rule trading.
Hanya entry-nya tadi itu mungkin saya terlalu buru-buru lah, bisa dibilang terlalu buru-buru, karena dilihat tadi pagi range-nya itu baru 30 pip pas gitu, 30 pip, dan saya coba buka posisi buy karena sesuai dengan rule dari season trading. Biasanya meskipun terjadi konfirmasi di pagi hari itu, kalau misalkan ranknya masih kecil, saya itu biasanya nunggu dulu gitu, nunggu dulu kalau pagi-pagi ya, nunggu dulu, jadi sabar dulu, nggak buru-buru masuk market kalau pagi. Hanya tadi ya saya lihat bagus gitu momennya, karena apa, kita lihat si filter yang saya gunakan ini turun dulu ke bawah gitu ya, artinya dia bergerak dulu dan menciptakan satu tren turun, tapi berhasil dilawan gitu oleh candle yang lumayan cukup besar menurut saya, di breakout dan menciptakan konfirmasi baru gitu. Di sini muncul. Nah, lalu candle keduanya saya entry buy di sini. Entry buy target 30 pip udah dapat tuh. Cuman sampai 23 pip. Dan akhirnya saya switch di sini, switch sell 20 pip. Ya segitulah, seperti itu. Dan sampai saat ini saya masih sell ya, karena masih belum ada konfirmasi switch untuk kedua. Di sini kita lihat ada satu bullish, tapi dia tidak memberikan konfirmasi candle keduanya, jadi masih hold sell. Dan di candle ini pun sama, kita lihat di sini ada konfirmasi entry berlawanan, tapi kita lihat candle keduanya juga nggak kuat, gitu. Artinya nggak muncul konfirmasi candle keduanya, artinya ya saya masih hold sell di sini. Dan lalu kita coba lihat nih trends tren ya, tren jangka panjangnya untuk XAUSD seperti apa, kita lihat. Nah, ini ya, kita lihat nih, ini ada high, saya tandain tuh, ada dua, bahkan ada dua ya, ada dua area resist yang kuat di sini sebetulnya. Oke, coba lihat tuh, betul. Ini menciptakan kalau kita kategorikan sebagai double top juga, ini masih bisa dikategorikan gitu ya, karena jauhnya nggak terlalu bedanya nggak terlalu jauh gitu, bedanya nggak terlalu jauh, atau area resistnya ini nggak terlalu jauh, sehingga ternyata betul harganya mantul balik lagi. Nah, kondisi sekarang ini juga masih mencoba untuk membreak atau melanjutkan tren ya, karena di sini udah mentok nih resist, lalu ternyata harga berhasil balik lagi, di sini balik lagi turun tuh, dan di sini mulai up lagi. Kita lihat tandai. Nah, karena di sini juga banyak area support ya, kelihatan. Nah, ini kita lihat. Ini banyak area support di sini, dan ini jelas kuat gitu. Di percobaan yang pada tanggal akhir Januari lalu juga dia nggak kuat untuk melanjutkan trennya lebih jauh gitu, sehingga karena dihadang oleh beberapa support sebelumnya, jadi harga balik lagi. Dan kondisi sekarang saya rasa juga ini masih mencoba untuk membreak resisten yang kuat juga di sini. Kita lihat ya, 4 di sini. Nah,
Hanya kendalanya apa? Di sini ada area support yang berhasil terbreak sehingga menjadi sebuah area resisten. Ini pas banget tuh. Nih ya. Atau bisa disebutnya support become resistant gitu ya. Ini tadinya support tapi berhasil terbreak jadi area resist. Kemungkinan kalau misalkan berhasil ke break nih sampai harga 18.37 aja pas sampai 18.40, kemungkinan harga akan melanjutkan naik. Cuman kalau nggak berhasil atau cuman gini-gini aja nih terus ya, pasti saya akan coba pasang sell di sini. Ini untuk jangka panjang. Dan saya juga udah pasang sell sebetulnya di akun yang long term. Itu saya pasang sell di harga, ini saya cek sambil ini 4. Saya udah pasang sell ya, kalau kelihatan ini saya udah pasang sell. Paling tingginya ya di posisi sekarang 18.33 ya, 18.3350. Ini area sell saya, dan saya terus pasang sell stop sampai di harga 18.20. Jadi 100 pip per 30 pip saya pasang sell, berharap harga sampai ke area bottom yang sebelumnya ini di sini kuat di 93 sampai ke 80-an lah targetnya ya, target saya. Kalau misalkan kondisi situasi sekarang masih di sini-sini aja tuh kayak gini ya, seperti itu. Oke, ini adalah analisa untuk XAUUSD dalam jangka waktu panjang. Atau misalkan mau coba pakai trend line, oke. Lihat ya. Daily deh dibuat coba. Strong banget ya. Ya. Ini mungkin ya. Kalau misalkan ini by trend line ya, dan trend line pun tidak selalu betul sepertinya ya, tidak selalu benar. Tapi lihat nih, tren panjangnya turun, lebih panjang ya. Dan ya ini betul menjadi sebuah resisten paling kuat menurut saya. Area sell juga nanti mungkin sampai 18.40 ya, 40 atau 45 seperti bulan-bulan kemarin tuh yang saya coba entry dan berhasil profit. Kemungkinan juga situasi sekarang akan serupa gitu. Artinya jangka waktu panjangnya ini masih tren turun seperti itu ya. Kita lihat dari kita tarik trend line aja udah kebaca, jangka panjangnya ini masih turun, cuman mengerucut. Dia mengerucut ya, artinya bisa kemungkinan dia akan coba membuat rally baru ya, naik, ataupun malah sebaliknya gitu, dia nggak kuat dan terus sampai sini mungkin ya, balik sini, balik lagi, nah baru mungkin juga akan menjadi rally yang baru. Daily lebih kuat biasanya. Nah kita lihat juga tuh udah kelihatan jangka trennya ini masih kemungkinan besarnya masih turun. 4 sama ya. Oke, saya cek dulu, belum ada pertanyaan, masih aman. Saya cek Facebook. Malam Mas Fajar, bagaimana Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Malam Mas, saya gabung gratis saja, telepon saya error. Siap, silakan ikut belajar, monggo
Mbak Ayudia Pramudia, silakan mau ikut belajar, silakan praktikan. Oke, lalu selanjutnya saya akan coba membahas tools ya, tools atau apa ya, evaluasi market aja gitu. Kita coba ya menggunakan teknik saya apakah masih relevan di minggu ini. Kita cek minggu ini berarti dari tanggal Sunday Monday tanggal 7 nih. Tanggal 7 bagus trennya nih. Oke, kita cek mana satu, ada 1 2 ini ya, konfirmasi pertama, lalu candle kedua kita buy harga 30 pip dapat. Lalu ada lagi ini ya, konfirmasi pertama, lalu candle keduanya mungkin saya entry di sini karena ini ninggalin shadow yang cukup panjang. Saya buy lagi di sini, dapat lagi, dan ada konfirmasi ketiga. Ini ya, konfirmasi pertama, lalu candle kedua kita buy lagi 90 pip sehari. Wow. Oke, lalu ada juga ini, biasanya kalau pagi saya jarang masuk gitu, jarang entry ya. Biasanya saya nunggu. Nah, kayak gini. Kalau udah kebentuk range-nya lumayan besar kayak gini, baru saya akan masuknya itu di sini. Sell. 1 ini masih di atas. Nah, ini sell-nya kita di sini. Topik. Kayak gitu ya. Lalu ada lagi, saya lagi di sini udah dapat switch buy 25 pip, dapat ya 2 kali nyaman. Tanggal 9 kemarin kita cek 1 2 kita buy, belum dapat, masih hold, clear 30 pip. Dan sekarang ini marketnya bolak balik buy. Ini terlalu pagi sebetulnya, saya ini yang ternyata kepagian tuh buy, jadi kayak gini. Baru switch sell di sini. Jadi masih relevan ya, masih, artinya masih bisa memungkinkan untuk kita gunakan gitu. 30 pip dalam satu momen ya lumayan. Kayak tadi misalkan hari Selasa, hari apa tadi? Hari Senin ya. Hari Senin 90 pip ya. Rezeki besar itu. Oke, lalu sebetulnya saya mau sharing juga ya. Sharing juga. Mas, kira-kira euro turun nggak? Ya, saya ada jemuran. Siap. Kita cek. Euro USD. Ini berbentuk bendera ya. Nah, kalau dari analisa kita lihat ini satunya dan lebih besar ya, lebih kuat ya. Ini masih kelihatan bahwa trennya masih turun ya. Ini udah area seller sih sebetulnya, udah overbought atau udah jenuh beli lah. Udah bagian para seller di sini ya. Terus juga disupport oleh satu area resisten yang sangat kuat. Ini di harga berapa nih saya tandain? Ini ya. Tuh. Ini sebuah base rally. Kalau di time frame lebih kecil ini base ya. Dia rally base lalu rally lagi. Nah, ini juga area base ini bisa kita jadikan sebagai area support resisten ya. Kalau misalkan meninggalkan base yang lumayan, oke, kita tandain, kita coba ke time frame lebih kecil. 4. Kita cek mana tadi. Nah,
Ini ya, tuh. Ini menjadi sebuah base. Misalnya H1 lebih jelas lagi nih. Tuh. Rally, base, dan rally. Kayak gitu. Nah, ini bisa dijadikan patokan sebagai support resisten. Tapi secara tren di time frame yang lebih besar kayak daily, H4 pun sama ya. Trennya masih dalam tren turun. Sorry, jemurannya ini apa? Sell apa buy? Ya, oh turun ya, berarti sell ya. Masih dalam tren turun kemungkinan. Jadi kalau misalkan deket-deket harga sekarang kemungkinan masih aman menurut saya. Tapi jangan berharap juga. Ya, artinya nggak pasti gitu. Karena harganya sudah berada di harga yang apa ya? Istilahnya ini jurang lah, bisa dia balik karena ada area resisten, bisa juga dia membuat base baru dan rally lebih kencang, bisa jadi. Target tiap entry itu 30 pip master atau bisa lebih. Targetnya 30 pip, kecil sebetulnya, tapi ya kalau misalkan ada 2 ada 3 bisa besar gitu. Targetnya 30 pip aja ya. XAU 30 pip itu udah realistis lah menurut saya. Oke, jadi kesimpulannya Euro USD kemungkinan dalam tren turun ya. Dilihat dari candle 4 atau daily-nya juga masih dalam tren turun, juga sekarang ada di area resist yang kuat. Tuh. Sebelumnya ada area base, kita jadikan sebagai resist juga ya, atau penguat. Dan di berapa nih? Bulan kemarin juga ada area resist gitu, dimana harga hanya mentok sampai harga 1.14783. Ada pertanyaan yang jadi USD bagaimana, karena ada jemuran juga. Musim hujan kok pada senang ngejemur ya, padahal matahari juga susah gitu. Oke, kita cek. Jadi USD NJD biar lebih kelihatan, saya ganti warna putih, lalu ganti ke candlestick. Nah, NJD USD kita lihat. Oke, jadi kalau misalkan mau analisa ya, analisa tren, misalkan ada sell atau ada jemuran kayak tadi misalkan ya, yang paling proper itu analisanya di time frame yang lebih besar ya. Biasanya saya coba di H4 atau misalkan daily atau misalkan H1 juga bisa gitu. Tapi kita lihat H4 aja deh, ini sebagai standar. Kalau misalkan udah kelihatan trennya di H4 berarti ya. Wow, jemurannya apa nih? Saya cek dulu. Apa tadi? Ada jemuran di harga 066750 sell. Oke. 66750. Cek 667. Wah, deket lah ya. Ini masih aman sih menurut saya. Jemurannya nggak terlalu jauh, cuma berapa pip berarti? 20 pip. Masih sekitar 20 pip, tapi dalam tren kita lihat justru saya lihat ini trennya kemungkinan masih up. Tapi ini ada beberapa area support yang juga dia bisa menjadi sebuah area resisten. Tuh, kita lihat. Di sini terbentuk rally. Ini juga adalah resisten terkuat ya. Cuman di sini juga kita lihat ada pola-pola yang asalnya support tapi berhasil breakout, sehingga dia bisa juga menjadi sebuah area resist. Kita lihat, tapi trennya ini masih
apa ya, 50-50 gitu. Dia bisa memungkinkan untuk melanjutkan lebih jauh, tapi bisa juga dia balik. Oke, ini untuk H4 ya. Tapi secara misalkan candlestick nih, kita lihat nih biar lebih jelas. Oke. Kalau misalkan candle yang sekarang nih close-nya dengan sempurna aja, atau misalkan bisa melebihi candle di sini nih, satu, ini kan udah kelewat ya, candle-candle yang besar nih, satu, nah ini ya, candle ini saya tandain, berhasil kelewat aja dia, karena ini sebuah base dan ini base bagian topnya gitu, bagian atasnya ini adalah base. Kalau misalkan berhasil ke break atau kelewat, kemungkinan dia akan melanjutkan ya, kemungkinan akan melanjutkan. Tapi kalau misalkan tidak berhasil, justru dia malah meninggalkan shadow yang lumayan panjang gitu, atau rejection ya, kemungkinan akan balik. Dan saya rasa berarti sekarang hanya floating 20 pip, ini masih aman menurut saya. Berarti artinya ya nggak terlalu parah lah. Tinggal mungkin kalau misalkan siap ya, tinggal pasang gris aja, mau SL atau apa gitu ya. Kalau misalkan kayak tadi harga sekarang, situasi sekarang dia berhasil break area ini ya, tinggal pasang SL aja. Mau misalkan di pasang SL 50 pip misalkan bisa. Berarti di harga 67 ya, sekitar 67 300-an lah pasang SL-nya ya, biar lebih aman kayak gitu. Oke, tadi XAU pakai EMA berapa ya untuk sinyalnya? EMA-nya rahasia. Ini indikator custom sebetulnya ya, biar lebih mudah aja sebetulnya cara bacanya. Dan sinyalnya juga sering saya share juga sebetulnya di grup ini gitu, dan posisi sekarang masih floating, tapi so far masih aman ya, masih di area open lah, atau di area entry, artinya masih aman menurut saya, seperti itu. Dan kalau misalkan berhasil profit, ini lumayan, berarti saya mungkin akan profit sekitar 3 kali 2 ya, sekitar lumayan lah. Oke, teman-teman silakan ada pertanyaan. Apa kira-kira market minggu sekarang yang membuat teman-teman lelah gitu, gocek? Oke, kalau saya sih ini ya, kita cek IJ ya. Nah, salah lagi, salah nampilin. Nah, ini GJ trennya lagi bagus nih, kita lihat ya, GJ trennya lagi bagus tuh, tapi udah telat sih sebetulnya. Nah, ini udah cocok area seller nih, saya mau coba sell ya, lot kecil aja, 002 sell sampai pucuk ya, per 30 pips saya pasang sell ini. Ini untuk GJ ya, teman-teman mau ikutin silahkan, tapi tetap batasin risknya gitu, artinya kalau misalkan udah sampai risk yang teman-teman batasin, misalkan kalau saya biasanya di 10% ya, 10% udah sampai minusnya di modal saya ya udah cut loss semuanya. Tapi ini menurut saya udah bagian para seller nih,
Nih, dia disupport sama bullish yang kuat, tapi kemungkinan ya karena udah tuh ada 2 support yang kuat. Kita lihat di situ. Nih, ada 2 ya. Ada salah. So teman-teman yang mau follow silahkan ya. Cuman ya ini nggak bisa dipastiin bisa profit langsung besok. Bisa profit misalkan besok nggak ya. Hanya ya tren panjang karena saya analisanya yaitu di time frame besar juga 4 gitu. Tren panjang kayak gitu. Oke, ada pertanyaan, Master malam ini CPI itu news yang lumayan juga. Saya pernah hampir bonyok ya di news ini, CPI ini nih. Tapi kita coba analisa. Oh, setengah jam lagi rilis nih. Kita baca. Oke. CPI itu tentang statistik tenaga kerja ya, atau harga konsumen, sorry. CPI itu Consumer Price Index ya, Consumer Price Index. Nah, kita lihat kalau misalkan secara data bulan-bulan sebelumnya dari Januari, Desember, November, Oktober 2021 itu datanya hijau semua, artinya good ya, good for currency semua gitu. Tapi kita lihat juga ada klaim pengangguran. Nah, biasanya juga berbarengan sama klaim pengangguran. Nah, klaim pengangguran biasanya yang justru lebih berbahaya lah. Juga ada core-nya. Ini kita lihatnya di core ya, sorry, di core-nya nih. Jadi ada CPI biasa, ada CPI yang core tuh. CPI core M per M. M itu mon ya, mon per mon. Kalau misalkan kita lihat di Forex Factory, mon per mon. Nah, terakhir datanya adalah hijau gitu ya, hijau atau good. Dan untuk perkiraan sekarang adalah, sebelumnya itu kan 0,6%. Nah, ramalannya atau kemungkinan, ini ramalan ya, dia turun sebesar 0,1%. Gitu. Nanti kita lihat hasilnya dan kita lihat juga nanti dampaknya ke market kayak gimana. Juga biasanya dibarengi oleh news klaim pengangguran dan hasil dari datanya juga sangat mempengaruhi ke harga USD. Nanti kita lihat. Yang pasti ya XAU saya menjadi tanda tanya sekarang ya. Semoga selamat. Karena lumayan berbahaya juga CPI ini ya. CPI adalah Consumer Price Index ya. Indeks harga konsumen bahasa Indonesianya. Oke, kalau menurut saya sih kemungkinan akan good for currency. Jadi buat pasangan-pasangan USD nih kemungkinan akan anjlok. Bukan kemungkinan sih, sebetulnya saya berharap gitu. Karena saya masih ada posisi sell untuk XAU USD. Oke, apakah ada pertanyaan? Di Facebook saya cek, tidak ada. GJ tadi aku cut loss. GJ. Cut loss ya. Kenapa bisa cut loss tuh? Kira-kira apa kira-kira? Apa karena ya udah pasrah, udahlah, udah cukup lossnya gitu, gak bisa nahan, apa gimana? XAU malah naik nih. Aduh.
Oke, kalau gitu mungkin saya cukupkan aja ya. Yang pasti tadi GJ saya sell. Oh, cut loss gini ya, karena sell tapi ternyata dibalas sama candle besar nih kayak gini. Jadi cut loss mungkin. Padahal saya mau sell di atas GJ ya. Kita lihat jemurannya hari minggu depan lah. Minggu depan ya, berarti hari Kamis depan kita lihat apakah profit atau malah dia lanjutin naik sampai batas risiko tadi ya 10%. Kita cek minggu depan. Kalau mau ikut ya silakan. Lotnya tuh saya aja dari balance 20.000 cuman pakai 0,02 ya. Artinya ya ini memanfaatkan momen dari analisa support resisten ya, analisa dasar tuh kita coba. Oke, sell GJ dan pasang sell limit sampai di harga 157.688 atau poin 700 lah. Oke, silahkan yang mau ikut. Lotnya lot kecil ya, kita cek nanti minggu depan. Dan besok juga yennya libur nih. Kita lihat lagi itu Bang Holiday ya untuk yen. Ya semoga turun terus. Biar gak usah nunggu Kamis, jadi Selasa pun nanti kita bisa langsung bahas gitu ya. Oke. Bisa diulang Mas. Ya. Masa saya ulang? Ya intinya GJ saya sell ya. GJ sell, lalu saya akan terus sell sampai di harga 157.700-an ya. Berarti ada sekitar 60 pip tuh averagingnya, dan saya pasang averaging setiap 30 pip seperti itu. Oke, yang mau follow silahkan. Kita nanti cek di minggu depan ya hasilnya seperti apa. So mungkin itu aja teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya, karena saya hanya punya waktu 1 jam. Yalah, so sibuk. Semoga cuan banyak, amin. Nanti kita bakal lanjutin di hari Selasa ya. Kita akan coba belajar lagi terus tentang intermediate dari trading forex. Kemarin saya bahas tentang forex dasarnya, nanti kita coba tentang apa ya. Nah, nanti Bapak Ibu kasih masukan aja di grup. Mau bahas apa, nanti saya akan bahas ya di hari Selasa. So, mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.